Halo sahabat guru penggerak semuanya, berjumpa lagi dengan saya IGD Juniarta, IGP Kabupaten Badung. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, dan salam dan bahagia. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1a.8 dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Baiklah, sahabat calon guru penggerak semuanya, mari kita saksikan pemaparannya. Tidak selamanya kita sebagai guru menghadapi hal-hal yang mulus-mulus saja. Kadangkala kita merasa bingung. Dari dua pilihan, kedua pilihan itu amatlah baik. Dan ada jalan baik, ada jalan terbaik. Yang mana kita pilih? Dalam hal inilah kita akan mengikuti aturan-aturan tertentu dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan sebuah kasus atau problem yang kita hadapi dalam pembelajaran, baik itu di kelas maupun dengan rekan sejawat kita di sekolah. Tentu hal itu tidak mudah. Perlu kita memiliki sebuah pengetahuan tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat, sehingga nantinya keputusan yang kita ambil akan berpihak kepada siswa demi pencapaian visi dan misi sekolah. Saya teringat dengan sebuah kutipan dari Bob Talbot, di mana beliau mengungkapkan bahwa teaching kind to count is fine, but teaching them what count is best. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Nah, sini dapat kita maknai bahwa mengajarkan anak-anak untuk menghitung baik, namun mengajarkan mereka untuk memperhitungkan sesuatu, bagaimana memperhitungkan sesuatu, itulah yang terbaik. Ini amat sulit, Bapak Ibu. Nah, kalau dihubungkan dengan modul 3.1 ini dengan modul-modul sebelumnya, kita mengingat bahwa ajaran dari Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajari di modul 1 tentang filosofi pratap beliau yang ada di konsep trilokanya, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Ini tiga istilah ini sangat memiliki makna yang dalam. Ingarso Sungtolodo. Ketika guru dikaitkan dengan fungsinya adalah sebagai seorang tauladan. Jadi dia memberikan contoh. Ada nilai-nilai tertentu yang harus diikuti oleh murid kita. Kemudian Ingmadyo Mangunkarso di tengah memberikan semangat. Dalam hal ini, ketika seorang siswa mengalami kesusahan, maka kita harus siap-siap memfasilitasi mereka, memberikan mereka pengertian dan mendampingi mereka. Lebih dekatnya kita bisa dikatakan sebagai teman. Kemudian Tut Wuri Handayani. Nah, ketika kita berada di belakang dan mengamati perilaku siswa kita harus selalu memantau dan selalu memberikan teguran ataupun arahan dan motivasi ketika semangat mereka
untuk belajar menurun. Nah, nilai-nilai ini sangat penting kita terapkan di kelas. Nah, dalam guru penggerak, nilai-nilai yang ada dalam guru penggerak dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kalau melihat dari konsepnya Ki Hajar Dewantara tadi, di sana ada nilai moral dan religius, sosial, dan seni budaya. Kemudian nilai-nilai itu akan menggerakkan diri kita, akan selalu kita tanamkan dalam diri kita, sehingga nanti akan muncullah nilai dalam diri kita dan menjadi sebuah karakter pada diri kita. Nah, nilai-nilai dalam guru penggerak yang mencirikan bahwa kita memiliki karakter, di antaranya adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Semua nilai-nilai itu akan membantu kita nanti dalam peran pengambilan keputusan. Karena bagaimanapun juga, kita sebagai calon guru penggerak adalah ujung tombak reformasi pendidikan Indonesia. Pengambilan keputusan yang akan kita lakukan nanti akan selalu mengacu kepada visi sekolah. Apa itu visi? Visi adalah harapan dan keinginan yang semua pihak terlibat dalam organisasi itu. Harapan dan keinginan semua pihak harus diproyeksikan ke depan sebagai angan-angan ke depan, baik itu berupa pandangan, cita-cita, harapan, ataupun keinginan yang akan diwujudkan di masa depan. Untuk mewujudkan keinginan di masa depan itu, maka visi harus memiliki misi sebagai jalan pencapaiannya. Jadi misi merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi lewat pilihan bentuk atau garis besar jalan yang akan diambil untuk sampai pada visi yang telah lebih dahulu dirumuskan. Dalam perjalanannya, jangka pendeknya itu ada tujuan. Tujuan itu adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan ini akan memenuhi misi dan misi akan memenuhi visi. Jadi tingkatannya seperti itu. Tujuan, misi, dan visi. Selalu mengacu kepada visi. Nah, bagaimana hubungan pengambilan keputusan dengan coaching? Coaching adalah salah satu kompetensi pemimpin di abad 21 yang perlu untuk terus dikembangkan. Dan lewat keterampilan berkomunikasi yang terus diasah, guru dapat memberdayakan potensi murid sehingga baik mereka ataupun diri guru sendiri dapat optimal dalam belajar dan berkarya. Dalam pengambilan keputusan, coaching itu akan membantu pengambilan keputusan, di mana proses coaching itu sendiri terdiri dari beberapa teknik berkomunikasi. Karena bagaimanapun juga dalam pengambil keputusan, kita tidak bisa lepas dari berkomunikasi. Komunikasi yang bagaimana? Tentu komunikasi yang asertif, memberikan umpan balik positif, bertanya efektif, dan menjadi pendengar yang aktif. Kita harus berusaha menjalankan teknik berkomunikasi ini dalam pengambilan keputusan. Karena sejatinya coaching itu adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi.
berorientasi pada hasil, maka hubungannya dalam pengambilan keputusan sangat erat. Jadi ada proses coaching dalam pengambilan keputusan. Berikutnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan kasus. Dalam pengambilan keputusan, kasusnya apa? Nah, dalam hal ini dibedakan antara kasus-kasus yang sering terjadi di dunia pendidikan, yaitu ada dilema etika ataupun rujukan moral. Kasus yang termasuk ke dalam dilema etika adalah kasus-kasus yang diantara pilihannya adalah benar melawan benar. Jadi di satu sisi pilihan A adalah benar dan pilihan B adalah benar, sehingga muncul sebuah dilema bagi seorang pengambil keputusan untuk menentukan manakah keputusan yang terbaik. Tentu tujuannya adalah berpihak kepada siswa. Sementara di rujukan moral itu adalah suatu pilihan antara benar dan salah. Ini sudah ada aturan, tergantung kepada hati nurani seseorang. Apakah saya harus mengikuti aturan ataukah saya harus melakukan ini meskipun salah? Ini sangat bertentangan. Biasanya dalam hal rujukan moral ini pelanggaran terhadap suatu aturan itu sering terjadi. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan? Sebelum mengambil keputusan, kita terlebih dahulu harus melakukan analisis terhadap kasus dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan adalah paradigma, prinsip, dan langkah pengujian pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada 4 paradigma yang bisa kita gunakan sebagai acuan. 1. Individu lawan masyarakat, individual versus community. Kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian kita bisa menggunakan 3 prinsip. 1. Berpikir kita tuh harus berbasis pada hasil akhir, atau berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli. Dalam pengambilan sebuah keputusan, keempat paradigma ini bisa kita gunakan, salah satunya, salah duanya, atau salah tiganya. Kemudian dari 3 prinsip bisa kita gunakan 1 prinsip, 2 prinsip, atau ketiga-tiga prinsip bisa kita gunakan. Baru kita akan melangkah kepada mekanisme pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Nah, di sini ada 9 langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah nilai yang saling bertentangan. Kemudian siapa yang terlibat, fakta-fakta relevan yang ada dalam kasus itu. Pengujian benar salah, penentuan paradigma, penentuan prinsip, penyelesaian kreatif, pengambilan keputusan, dan terakhir adalah refleksi terhadap keputusan itu. Jadi kasus apapun bisa kita selesaikan dengan menggunakan teknik pengambilan keputusan sesuai dengan modul ini. Jadi saya merasa bersyukur sekali belajar tentang pengambilan keputusan ini. Jadi baru tahu bahwa dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta langsung ada keputusan seperti itu. Nah, setelah kita mengambil keputusan, dampaknya seperti apa? Jika kita sudah mengikuti alur dari pengambilan keputusan tadi, memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, diharapkan nanti bahwa tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman di lingkungan kerja kita ataupun di lingkungan sosial masyarakat kita.
Betapa indahnya suasana yang tercipta seperti itu jika alur yang kita lakukan sudah benar dalam pengambilan keputusan. Tapi tidak segampang itu, Bapak Ibu calon guru penggerak semuanya. Tentu dalam proses pengambilan keputusan ini kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Meskipun kita sudah memahami atau sudah tahu teori-teori yang kita akan gunakan nanti dalam pengambilan keputusan, apakah dengan kita tahu teman-teman kita bisa menjadi mengambil keputusan dengan baik? Tentu tidak. Nah, di sini adalah kesulitan. Jadi kesulitan yang pertama, belum mengenal teori pengambilan keputusan sesuai dengan isi modul ini. Kemudian teman sejawat kita lebih cenderung menerima keputusan tanpa pernah mau tahu proses pengambilan keputusan itu. Ya asal nerima aja. Kemudian yang ketiga, pemahaman yang tidak tepat dengan informasi pada suatu kasus. Jadi pemahaman kasusnya itu setengah-setengah. Ini penting sekali kita terlebih dahulu memahami kasus itu. Jadi perlu proses analisis kasus. Nah, itu mungkin beberapa kendala atau kesulitan yang bisa terjadi saat pengambilan keputusan pada lingkungan sekolah kita. Jika itu sudah terlampaui, maka proses pengambilan keputusan akan berjalan dengan baik dan tentu akan memperoleh keputusan yang terbaik. Nah, bagaimana pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil, terutama dalam memerdekakan murid? Keputusan yang kita ambil tadi akan berpengaruh kepada diri kita sendiri dan juga pada lingkungan kita. Jadi pengaruh pengambilan keputusan yang memerdekakan murid diantaranya adalah kita sebagai pengambil keputusan akan semakin dipercaya. Di sisi lain akan muncul suatu rasa nyaman, aman, dan kondusif. Nah, suasana yang seperti itu di sekolah sangat-sangat positif dalam hal mendukung proses kegiatan belajar mengajar ataupun mendukung proses kegiatan yang terselenggara di sekolah kita. Ini sebagai sebuah motivasi bagi diri kita sendiri ataupun bagi rekan sejawat untuk memerdekakan murid dalam belajar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana keputusan itu dibuat? Ya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Nah, keputusan itu dibuat tentu akan selalu mengacu kepada visi sekolah, angan-angan mau dibawa kemana sekolah kita sekian tahun lagi. Untuk mencapainya itu, misi apa yang harus kita lakukan? Tujuan kita apa? Tujuan jangka pendek kita apa? Nah, selalu akan memperhatikan hal-hal itu. Tidak bisa lepas, Bapak Ibu. Jadi, dari pemaparan tadi, kesimpulan yang bisa diambil dalam proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kalau sudah dilakukan dengan baik dan mengikuti langkah-langkah pengambilan keputusan tadi, akan berdampak baik bagi semua pihak, baik pada murid maupun pada rekan sejawat di sekolah. Asalkan saja dalam proses pengambilan keputusan, kita harus selalu memperhatikan peran kita di sekolah, selalu memperhatikan visi dan misi, kemudian 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Itu akan
membuat keputusan kita menjadi keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk mewujudkan merdeka belajar. Sekian Bapak Ibu pemaparan dari saya, koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia.